Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik semua? Baik. Baik. Alhamdulillah. Pada pertemuan kali ini kakak akan memperlombakan dengan lomba balap karung. Dan lomba balap karung ini salah satu dari olahraga tradisional yang biasa diperlombakan pada hari perlombaan 17 Agustus kemerdekaannya, di mana di adat biasanya setiap 17 Agustus mengadakan perlombaan balap karung. Itu caranya sangat mudah. Kita cukup mempersiapkan bahan-bahannya, yaitu dari karung goni atau karung beras untuk alat perlombaannya. Dengan itu cara bermain lomba juga mudah, cukup kita masuk ke dalam gitu ya. Nanti adik-adik semuanya masuk ke dalam karungnya, nanti baris ke garis start misal, nanti sampai ujung finish sana. Mungkin itu saja dari pembukaan pada pertemuan kali ini. Untuk itu kita langsung saja ya ke perlombaannya. Baik, ini di belakang saya ada adik-adik dari sini yang akan memperlombakan balap karung. Jadi adik-adik semua, lomba balap karung itu adalah salah satu olahraga tradisional, perlombaan tradisional yang populer pada hari kemerdekaan Indonesia. Dengan itu kita tidak heran dengan adanya lomba balap karung, karena sudah jadi tradisi kita di sini untuk seluruh dan juga untuk seluruh negeri, baik di kota besar maupun di desa-desa terkecil gitu. Untuk mengenai sejarahnya pada perlombaan balap karung itu, sejarah balap karung ini yaitu untuk memperingati hari kemerdekaan. Artinya bagaimana di saat sebelum penjajahan, orang-orang dahulu yang udah berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan, kita kan bekerja keras dan ekonomi juga lemah. Ketika masa penjajahan dahulu, karung adalah itu satu-satunya barang yang bisa dimanfaatkan bagi sebagian besar warga Indonesia yang kurang mampu untuk dijadikan pakaian penutup. Jadi sebelum kemerdekaan ini merdeka di Indonesia, jadi rakyat Indonesia itu sebelum kemerdekaan, jadi bahan karung ini sebagai alat pakaian kita. Alhamdulillah sekarang kita sudah merdeka pada 17 Agustus 1945. Kita merdeka, alhamdulillah. Dengan begitu kita bisa memakai kaos yang adik-adik semua pakai, dan saya sangat apresiasi untuk para pejuang yang dulu udah berjuang maksimal untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia. Waktu berselang, mungkin setelah kemerdekaan, untuk memperingati masa-masa sulit dalam perjuangan itu, maka diadakanlah lomba balap karung menggunakan karung gitu tuh ya. Karena karung yang biasa digunakan pada zaman dahulu yaitu karung goni atau karung beras yang biasa kita lihat itu, yang terbuat dari rajutan alami ataupun dari plastik, maksudnya bukan yang terlalu keras itu bahannya. Selanjutnya yaitu peraturan olahraga tradisional mengenai balap karung. Jadi nih adik-adik semua, setiap permainan pastinya akan lebih menyenangkan dan juga asik dan menyehatkan tubuh kita. Berkeringat gitu contohnya ya, itu berkeringat salah satu contoh
menyehatkan tubuh kita. Terus di sini beberapa orang mengawasi dan mengamankan semua peserta saat bermain. Jadi pada saat kalian perlombaan balap karung ada tim panitia untuk mengawasinya gitu tuh di pinggir lapangan. Dan fungsi aturannya itu dijalankan dengan tertib dan juga aman untuk semua orang. Maka dari itu dibuatlah beberapa aturan di bawah ini agar permainan ini menjadi lebih sportif dan juga para peserta tidak ada yang curang gitu. Bisa dimengerti adik-adik semua? Nah, baiklah. Untuk peraturannya itu yang pertama, peserta diizinkan menggunakan karung sesuai tinggi dan lebarnya. Jadi sesuai tinggi dari adik-adik semua karungnya. Berhubung adik-adik semua masih tingginya kurang, maka saya nyarinya karung juga yang agak kecilan gitu. Terus yang kedua, para peserta harus menggunakan karung sebelum aba-aba setar. Jadi nanti adik-adik semua tuh baris di sini di baris garis setar. Sebelum itu kan siap-siap tuh karungnya di depan. Nanti sebelum wasit ataupun pemimpin perlombaan pada saat berlangsung, adik-adik semua karung yang sudah di depan ini harus siap ini dipakai sebelum fluid dari wasit ataupun yang memimpin pertandingan itu dibunyikan gitu ya. Jadi yang ketiga yaitu karung dipakai dari ujung dari ujung kaki dimasukkan ke dalam gitu tuh, sehingga nyaman untuk dipakainya. Nah, untuk persiapan dari adik-adik semuanya, di sini juga ada aturan tertentu ya. Yang pertama itu jumlah peserta 3 sampai 6 orang maksimal. Berhubung di sini adik-adik semua ada 3 jumlah, tidak jadi masalah gitu ya. Untuk tetap diperlombakan di acara 17 Agustus saat kemerdekaan gitu tuh ya. Nah, mungkin yang selanjutnya karung beras ataupun terigu untuk masing-masing anak-anak gitu tuh. Jadi setiap anak-anak itu memakai karung goni ataupun karung beras. Satu orang satu karung gitu ya untuk diperlombakan. Terus dari wasit sendiri saya ataupun dari yang jadi pemimpin pertandingan itu harus mempersiapkan peluit. Kenapa? Karena pada saat kalian dimulai perlombaan, maka si pemimpin pertandingan itu, si wasit harus membunyikan peluitnya gitu, aba-aba misalnya. Terus kapur tulisan ataupun tali plastik. Kenapa? Untuk bikin garis setar sama garis finish, biar kelihatan pada saat kalian melakukan setar di depan dan finish di belakang gitu. Lahan bermain yang cukup luas. Ya, di sini kita juga perlu gitu mempersiapkan lapangan yang luas dan juga strategis biar pada saat perlombaan berlangsung adik-adik semua tidak mengalami cedera ataupun gangguan yang tidak diinginkan. Di sini alhamdulillah udah mendapatkan lapangan yang cukup luas dan tempat yang strategis. Karena kita ngambil lapangan dari sekolah. Mohon maaf. Nah, adik-adik semua, di sini kakak saya mau menyampaikan cara bermain olahraga tradisional dari lomba balap karung ya. Kita bisa dilihat di sini ada adik-adik semuanya. Saya akan menjelaskan cara bermainnya. Yang pertama yaitu para peserta yang mengikuti lomba balap karung harus bersiap-siap di belakang karung dan di garis setar gitu tuh ya. Misal di situ garis setar, di sini depannya benar. Disiapkan karungnya di depan adik-adik semua untuk langsung dipakai pada saat perlombaan berlangsung gitu ya.
Yang kedua selanjutnya yaitu para peserta diwajibkan menggunakan karung di depannya yang telah disediakan oleh panitia. Nah, ini karung di depan sudah disediakan oleh tim panitia buat saat pertandingan berlangsung. Yang selanjutnya yaitu sebelum aba-aba setar, maka semua karung harus sudah dipakai. Bisa dimengerti? Ada semua. Baik. Semua peserta juga harus berdiri sejajar di belakang garis setar. Gak ada yang curang ataupun melebihi garis setar. Jadi adik-adik semua itu harus di belakang garis setar gitu ya, biar sejajar, biar perlombaan berlangsung juga merasa ini gitu, tidak curangi gitu. Terus setar aba-aba setar dimulai oleh para peserta berlomba. Lomba-lomba mencapai garis finish dan terlebih dahulu, maka sudah baris ke garis setar, maka adik-adik semua langsung gerak ke garis finish. Maka siapa yang duluan sampai garis finish, maka adik-adik itu yang akan menang, jadi pemenang gitu. Untuk itu kita akan langsung saja cara mempraktikkan perlombaan balap karung. Di sini sudah ada adik-adik yang terpilihan dari saya. Untuk itu di sini garis setar dan sudah disiapkan karung beras atau karung minyak. Dan di ujung sebelah sana ada garis finish untuk siapa yang sampai terlebih dahulu di sana. Maka dari itu kita akan langsung saja ya adik-adik semua. Jadi adik-adik semua mengikuti arahan dari wasit ataupun dari pemimpin jalannya perlombaan ini. Jika wasit sudah sudah ngasih aba-aba fluid ataupun siap, maka adik-adik semua langsung pakai karungnya dan langsung lari gitu ya. Oke, siap adik-adik semua? Siap. Yang ikutin aba-aba dari saya. 3, 2, 1, tarik. Langsung balik lagi ya sih ke start. Ayo balik lagi. Terus. Balik lagi ke jalan start. Ayo. Balik lagi. Wah, ini mah jago dia ini. Ayo. Jangan sampai jatuh. Nah, ini peserta yang terakhir. Coba lo ya. Ya. Dan ini tadi kita sudah bisa dilihat, namanya Dani, juara 1 dari lomba balap karung. Dan kedua dari nama siapa? Agna yang juara kedua, dan yang terakhir itu ada Fatir yang juara ketiga. Tidak apa-apa, karena untuk 3 anak-anak semuanya dapat hadiah, kau tenang aja. 3 juaranya juga dapat hadiah dari tim pelaksana atau tim panitia perlombaan balap karung. Nanti saya akan umumkan hadiahnya untuk adik-adik semuanya. Dan terima kasih untuk adik-adik semua yang sudah berpartisipasi atas melakukan perlombaan balap karung pada kali ini. Saya Muhammad Bastian dari tim panitia atau tim pelaksana ucapkan terima kasih. Untuk itu saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.